Matius 25 ayat yang ke-6 ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada tengah malam ini kalau kita pelajari dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, menunjuk keadaan di akhir zaman, keadaan paling gelap ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semakin gelap, semakin malam semakin gelap ya Bapak Ibu, sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sampai jatuh bangun di dalam dosa, terus berbuat dosa ya Bapak Ibu. Ini menuju keadaan di akhir zaman. Kita koreksi keadaan kita pada saat pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang terus menunjuk keadaan dosa kita, terus disucikan sampai disempurnakan, sehingga saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali ya, kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan ya. Kita bukan orang-orang tertinggal yang masuk aniaya antikris, tapi kita yang dilayakkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita dialihkan ya di padang gurun selama 3,5 tahun, jauh dari mata ular antikris yang berkuasa 3,5 tahun juga di bumi. Kita dialihkan ke padang gurun. Setelah itu kita diangkat ke awan-awan yang permai. Disitulah kita berjumpa muka dengan muka. Bahagia ya. Berdoa supaya kita semuanya dapat berjumpa dengan Tuhan, juga beserta keluarga kita. Puji Tuhan. Keadaan akhir zaman, tengah malam ya, keadaan paling gelap, mengalami kesulitan yang terus-menerus memuncak. Keadaan akhir zaman paling gelap, dosa memuncak, kesulitan dunia memuncak. Yang kita butuhkan adalah mempelai datang, songsonglah dia. Yang kita butuhkan adalah kabar tentang mempelai ya, yang akan menyucikan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang memuncak, makan minum sampai kawin mengawinkan, dosa makan minum, merokok, mabuk ya, narkoba, makanan yang tidak berguna, merokok, mabuk, makan minum sampai dosa kawin mengawinkan ya. Bapak Ibu, maafkan tidak suami istri ya, nikah yang salah. Bapak Ibu, maaf kata sejenis ya. Akhir zaman gereja di luar sana sudah bisa merestui sejenis ya Bapak Ibu. Kita berdoa betul-betul kita sekarang di penghujung zaman 2023 gelap. Yang kita butuhkan adalah sinar ya, cahaya. Kawin campur, kawin cerai sampai tampilnya perempuan Babel ya, kegelapan yang memuncak, kebinasaan, dosa kenajisan. Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan menegur kita semua. Terlebih dari saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman yang tajam seperti pedang bermata dua ya, bukan hanya menyucikan Bapak Ibu, terlebih dari yang menyampaikan firman dahulu disucikan ya. Ayat yang ke-6, mempelai datang, songsonglah dia. Satu-satunya dibutuhkan kabar mempelai untuk menerangi, memberikan sinar, menyinari kita semua ya, supaya kita dilayakkan menjadi mempelainya Tuhan. Mengapa pada tengah malam dibutuhkan kabar mempelai ya? Karena untuk menyinari gereja Tuhan, untuk menyinari gereja Tuhan yang juga dalam kegelapan akhir zaman ya. Gereja Tuhan dalam menghadapi akhir zaman, gereja Tuhan juga harus tampil sebagai terang ya, untuk menyinari, tampil bersinar untuk melawan kegelapan malam. Jangan ikut dalam gelap. Oleh sebab itu kita butuhkan kabar mempelai untuk menyinari gereja Tuhan menghadapi akhir zaman ya. Kita buka dalam Wahyu 12 ya. Saya berusaha cepat, ini agak panjang Bapak Ibu. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini perempuan menunjuk gereja Tuhan yang tampil sebagai terang dunia ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Matahari di belakang ya,
Seorang perempuan berselubungkan matahari, di belakangnya ada matahari, kemudian di bawah kakinya ada bulan, di atas kepalanya ada 12 bintang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pelajari ini tentang terang dunia, menggambarkan gereja Tuhan, mempelai wanita gereja Tuhan yang harus tampil seperti Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang tampil juga sebagai mempelai pria surga, sebagai terang dunia. Kita juga harus tampil sebagai terang dunia. Oleh sebab itu, 3 benda ini, matahari, bulan, bintang, untuk menerangi dunia ini ditampilkan pada gereja Tuhan supaya bisa tampil ya sebagai terang dunia, seperti Yesus terang dunia. Matahari, bulan, dan bintang, gereja Tuhan sebagai terang dunia, Yesus Kristus juga sebagai terang dunia. Untuk jadi terang dunia, kita harus mengalami peningkatan dalam terang, Bapak Ibu. Ada tingkatan-tingkatan terang ya. 3 macam tingkatan terang ya. Kita buka dalam Matius 5. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan peritah lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berikutnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gereja Tuhan harus tampil sebagai terang dunia. 3 macam tingkatan terang ya. Pertama ayat 15 tadi saya bacakan. Lalu lagi pula orang tidak menyalakan perintah lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang pertama di dalam rumah ya. Terang di dalam rumah tangga, nikah rumah tangga ya. Yang kedua di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Di depan semua orang ya. Tabiat terang, bercahaya di depan semua orang. Terang tahbisan ya. Terang tahbisan dalam melayani Tuhan. Ayat 14 terakhir, ayat yang ketiga, kamu adalah terang dunia. Yang terakhir, kita bisa menjadi terang dunia. Bapak Ibu, coba kita pelan-pelan kita pelajari, kita simak baik-baik, karena betul-betul kita di penghujung zaman ya. Kalau kita larut dalam kegelapan dunia, kita binasa, Bapak Ibu. Presiden kita katakan 2023 gelap. Bukan Indonesia, global, seluruh dunia, Bapak Ibu. Kalau kita hanyut, binasa kita. Tapi kita harus jadi terang ya, supaya kita bisa lawan kegelapan dunia ini. Yang pertama tadi, dalam terang di dalam nikah rumah tangga ayat 15 tadi. Kita, Bapak Ibu, hari ini saya usahakan selesai terang di dalam rumah tangga. Yang ayat 16, 14, percaya dalam semua orang, terang dunia, kesempatan berikutnya ya, terang dalam nikah rumah tangga ya. Posisi terang di dalam rumah tangga saya pelajari, kita buka dalam Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Lalu ia memberikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Berikutnya, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apakah mimpimu itu? Asalkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ya Bapak Ibu, matahari, bulan, bintang dalam nikah rumah tangga ya. Dalam nikah dalam rumah tangga, matahari adalah bapak atau ayah atau suami. Bulan menggambarkan ibu atau istri. Terakhir bintang adalah anak ya. Kita belajar bersama anak atau bintang di dalam rumah tangga, dalam nikah rumah tangga.
Kapan anak bisa jadi bintang dalam rumah tangga? Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya, kapan anak bisa menjadi bintang dalam rumah tangga? Penjelasannya kita buka dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya ke-1 sampai yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Pertanyaannya, kapan anak bisa menjadi bintang atau terang bintang di dalam rumah tangga? Jawabannya, jika anak itu bisa taat dengar-dengaran kepada orang tua. Ya, Bapak Ibu Saudara, mulai dari orang tua jasmani dalam nikah rumah tangga pada bapak, ibu. Ya, anak harus bisa jadi terang, jadi bintang kalau bisa taat dengar-dengaran kepada orang tua jasmani. Juga orang tua rohani, gembala, juga orang tua surgawi, Tuhan Yesus Kristus. Ya, mulai dari dalam nikah dulu. Ya, banyak di dunia ini ya, Bapak Ibu Saudara, anak sudah berani melawan kepada orang tua. Ya, kita sama-sama disucikan Bapak Ibu. Mulai dari saya dulu ya. Saya sering melihat anak baku bantah dengan orang tua. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama. Banyak saya melihat, semoga jemaat Tuhan tidak ada. Di luar sana saya sering melihat baku bantah Bapak Ibu. Bahkan cuma gara-gara hal sepele, hal jasmani, sampai mengorbankan ya. Padahal kalau kita belajari ayat 1 tadi, ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting Bapak Ibu. Seperti yang nyata dari janji ini, Tuhan berjanji Bapak Ibu, kalau kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita belajar mulai dari saya. Kalau orang tua kita mungkin kita tidak sependapat, mungkin salah, ya tegur dengan kasih. Ya Bapak Ibu, mulai dari saya belajar ya. Jangan sampai orang melihat, lah katanya orang Kristen. Ya, kita belajar jadi terang mulai dalam menikah. Percuma anak bisa jadi bintang di luar sana kalau dalam menikah berantakan. Anak-anak muda perhatikan, hormati orang tua. Bahkan ayat lain katakan supaya lanjut umurmu, supaya kamu diberkati. Ya. Anak adalah buah nikah dari orang tua, hubungannya suami istri, sehingga ada anak. Ya. Anak dibesarkan oleh orang tua. Belum bisa membalas orang tua sudah berani melawan. Ya Bapak Ibu, belajar. Nikah sama dengan pintu masuk ke dalam dunia. Ya, nikah orang tua sama dengan pintu masuknya kita anak-anak. Saya juga sebagai anak ke dalam dunia. Ya. Berarti anak harus taat kepada orang tua. Maka nikah rumah tangga akan bahagia, indah, dan panjang umur tadi ya, ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau bahagia panjang umur pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bersyukur pada Tuhan masih ada firman yang selalu mengingatkan kita. Perintah yang penting ayat 2, hormati ayah dan ibumu. Kita buka dalam Yohanes 21, Bapak Ibu, anak-anak muda perhatikan, tidak taat ini bisa nular. Yohanes 21 ayat 3 sampai 5, kemudian ayat 7. Yohanes 21 ayat 3 sampai 5, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya. Roh tidak taat bisa menular, ya. Juga bisa terjadi pada saat kepepet, ya. Saat kita butuh sesuatu, terdesak, bisa tidak taat. Nah, mudah perhatikan, tidak taat sampai tinggalkan Tuhan, ya. Kalau kita pelajari Simon Petrus ini sampai tinggalkan pelayanannya kepada Tuhan. Awalnya Tuhan menunjuk dia sebagai penjala manusia, akhirnya dia tinggalkan. Roh tidak taat bisa terjadi saat kita kepepet, saat mereka butuh makan itu tidak ada lauk pauk. Bisa juga malah saat kita diberkati, tinggalkan Tuhan, lupa Tuhan. Ya, koreksi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Ya, ada orang yang tahu dulu kos di sebelah saya itu. Dia dulu Kristen, kawin, tinggalkan Tuhan. Sampai hari ini, ya. Bukan saya mempermalukan orang untuk supaya kita diberkati. Bapak Ibu, kalau kita tinggalkan Tuhan sungguh menderita. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong kita akhir-akhir ini, ya. Keadaan semakin gelap, Yesus terang dunia. Gereja Tuhan harus juga bisa tampil sebagai terang dunia. Mulai dari dalam nikah. Nah, kalau dalam nikah kita sudah tinggalkan Tuhan, susah payah, ya Bapak Ibu. Kita pelajari sejak kejadian manusia Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Susah payah. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus bertahan dalam Tuhan meskipun kadang susah. Tapi kalau masih ada Tuhan Yesus dalam, percaya ada pertolongan, ada mujizat. Meskipun kadang mustahil, kadang berat, ya. Sudah Desember, sudah mulai mendekati Desember, ya Bapak Ibu, ini sudah minggu akhir. Ya, menghadapi sudah kita mau masuk 2023, bahkan Natal sudah dekat, kebutuhan banyak. Tapi percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Orang lihat gereja kecil, biarpun gereja kecil, kalau ada Tuhan Yesus di dalam, Dia Raja segala raja, Dia mampu cukupkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, yakin percaya, kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, tidak akan kekurangan kita. Sampai takkan kekurangan aku, karena Tuhan adalah gembalanya kita. Dia menuntut kita, ya, sampai ke mata air kehidupan, sampai ke rumput yang hijau. Tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus selalu beserta. Dia sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita. Tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan saya, Bapak Ibu. Saya sering susah, sering dalam keadaan yang terjepit, tapi saat Tuhan Yesus berada beserta saya, tidak perlu saya minta-minta dalam doa saya, besoknya langsung Dia kirim, Bapak Ibu. Sungguh, ya, bahkan bukan lewat orang-orang yang hebat, orang-orang yang sederhana. Seringkali, ya, saat sudah kepepet, tidak ada lagi, saya tidak mau pinjam, tidak mau berhutang, Tuhan nyatakan mujizatnya, ya. Seperti Elia dipelihara burung gagak, kita tidak perhitungkan, tidak mungkin badan burung bisa. Bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan beri makan mana, tidak pernah kekurangan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di padang gurun orang bisa apa? Menabur, menanam tidak bisa. Menanam tidak bisa, apalagi panen tidak bisa, apalagi jual beli tidak bisa. Hanya kemurahan Tuhan yang tuntun mereka sampai masuk tanah Kanaan. Ya, karena kebaikan kemurahan Tuhan kita belajar, ya. Mulai dari dalam rumah tangga, anak, ya, harus jadi bintang,
untuk menerangi rumah tangga. Jika tidak taat bisa menular sampai tinggalkan pelayanannya. Perhatikan anak muda, jika kaum muda tidak taat kepada orang tua, baik orang tua jasmani, orang tua rohani, gembala, bahkan orang tua surgawi, ya Tuhan Yesus, apalagi sampai tinggalkan pelayanan, Bapak Ibu yang sudah dipercayakan Tuhan, akibatnya ya, kita baca tadi tidak ada apa-apa, ya, tidak mendapat apapun. Anak-anak ada kalau mau padamu, mereka menjawab tidak ada, tidak mendapat apa-apa. Krisis ekonomi, kemudian juga Petrus tadi telanjang, pakai pakaian baru terjun ke air, telanjang. Krisis dalam rohani, ya Bapak Ibu perhatikan saudara, anak-anak muda, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, krisis yang kita alami, telanjang, krisis rohani, hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa, terus menerus berbuat dosa sampai tidak bisa berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau orang makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, terus sampai mendarah daging. Dosa juga Bapak Ibu, perhatikan yang sering terikat dosa, pagi, siang, malam, hari ini, besok, dan seterusnya, mendarah daging, tabiat dosa, sudah tidak bisa lepas lagi dari dosa, ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita butuh firman yang mengingatkan keadaan kita, ya, seperti kokok ayam, hari ini kukuruyuk, besok kukuruyuk, dan seterusnya. Jangan berbuat dosa, besok lagi jangan berbuat dosa, dan seterusnya. Bukan datang ke gereja cuma untuk ketawa-ketawa, sia-sia datang ke tempat ibadah. Ya, harusnya dosa kita bisa disinggung, ditegur, kita bisa bertobat, malah ketawa-ketawa dan jadi bertobat, ya Bapak Ibu. Jika kaum muda tidak taat, tidak suci sampai tinggalkan pelayanan demi apapun, ya, demi jodoh, demi karir, pekerjaan, apalagi cuma demi uang, ya. Nikah rumah tangga tanpa bintang, ya. Jika anak muda, kaum muda tidak taat, tidak suci, ya, sampai tinggalkan Tuhan, sama dengan nikah rumah tangga tanpa bintang, ya, karena anak adalah bintang. Nikah rumah tangga tanpa bintang, gelap, ya. Perhatikan malam tanpa bintang, gelap, sunyi. Kalau ada bintang di atas, kita lihat Tuhan ramai di atas. Gelap, krisis jasmani rohani, sampai diusir dari Taman Eden, ya, sampai ke neraka. Bintang sudah menjadi gelap, ya, bintang sudah menjadi gelap. Jalan keluar dari Tuhan adalah ayat 6 tadi, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ini murid-murid Yesus ini banyak yang nelayan. Ini sudah pagi-pagi. Harusnya mereka bisa aja berdebat, Tuhan Yesus, orang cari ikan kan malam, ini sudah pagi, sudah siang. Tapi mereka mau taat. Ini menunjukkan firman Tuhan yang berkuasa. Di saat kita mau taat kepada firman, meskipun keadaan sudah mustahil, belajar taat, ya Bapak Ibu. Jalan keluar dari Tuhan, mendengar dan taat, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Coba waktu itu, ya, Simon Petrus tidak taat, tidak mau. Saya coba ke sebelah kiri aja, atau tidak mau, karena ini sudah pagi, tidak mungkin. Tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi karena mereka taat pada firman Tuhan, tebarkan jalanmu sebelah kanan, taat, ya anak muda perhatikan, taat kepada orang tua, ya, taat. Mungkin sudah pernah buat kesalahan, tinggalkan Tuhan. Simon Petrus ayat 3 tadi, aku pergi mencari ikan, tinggalkan pelayanan. Harusnya mencari manusia, menjala manusia, dia menjala ikan lagi. Tidak taat hanya boleh 1 kali. Kegagalan kita hanya 1 kali. Jangan diulang lagi. Jangan jatuh bangun dalam dosa, ya. Bapak Ibu perhatikan,
Hanya satu kali boleh didatang, setelah itu jangan lagi berbuat dosa. Penyesalan dan pengampunan tidak datang berulang-ulang, Bapak Ibu, ya. Kalau kita jatuh terus bangun dalam dosa berulang-ulang, korban Kristus memang ada. Tapi kalau kita berulang-ulang berbuat dosa, sampai dengan kita menginjak-injak korban Kristus di atas kayu salib, darah yang mahal yang sudah sucikan dosa kita, ulang-ulang dosa, injak-injak darah Kristus yang mahal, menghina korban Kristus di kayu salib. Ya, cukup satu kali, setelah itu jangan. Setelah Tuhan ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Sebelah kanan ada kaitannya dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada jaminan masuk surga, Bapak Ibu. Taat dengar-dengaran. Walaupun keadaan sulit, walaupun mustahil, gak mungkin Tuhan. Sekalipun saya taat, gak mungkin. Percaya, saat kita taat, ada kuasa mujizat pertolongan dari Tuhan. Maka mujizat terjadi. Tidak ada ikan, tidak mungkin ada ikan menjadi ada ikan, ya. Bahkan berkelimpahan, ya. Hampir mereka tidak kuat menarik itu jalan. Ada belas kasihan Tuhan Yesus sebagai imam besar, ya, mampu memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia ini, ya. Mampu pelihara kita. Tidak ada ikan menjadi ada ikan, ya. Sama dengan tidak ada anggur menjadi ada anggur. Yesus yang jadi imam besar, ya. Jangan ada nikah yang tawar, ya Bapak Ibu. Kalau nikah yang manis, air anggur yang manis, Tuhan Yesus yang jadi imam besar. Sebaliknya, ya, kalau nikah yang tawar sama dengan titik-titik, ya, yang jadi imam besar dalam nikahnya. Sebaliknya, kalau nikah tawar, sekalipun cuma ada satu anak saja yang jadi bintang yang menerangi nikah orang tuanya, sehingga nikah menjadi manis bahagia. Cukup satu anak saja, Bapak Ibu, bisa menolong keadaan orang tua, ya. Kita belajar Ester 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-3. Ester 2 ayat yang ke-7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat 3, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga raja perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, ya. Bapak Ibu Saudara, Ester hanya seorang anak angkat, ya. Seorang anak angkat yang tidak punya potensi sama sekali, ya. Hanya anak angkat, bukan anak kandung. Anak angkat yang tidak punya potensi, ya. Tidak punya potensi. Tapi Ester hidup di balai perempuan, tergembala, ya, di balai perempuan, tidak keluyuran, tergembala. Yang menentukan hidup kita adalah kamu itu hidup di mana. Ya, Bapak Ibu perhatikan, anak muda, pergaulanmu itu di mana, ya. Kalau kita hidup tergembala, pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi kalau kita hidup keluyuran, ya, kesana kemari tidak jelas, ikuti gaya dunia, pacaran ikuti gaya dunia, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pengawasan Hegai artinya gembala yang mengawasi, ya. Ada gembala, ada kandang pengembalaan, ada firman pengembalaan, ya. Kemudian sehingga diminyaki, disucikan dan urapi. Disucikan, diurapi sehingga punya nilai tambah ketaatan. Kalau kita pelajari Ester ini, akhirnya dia menolong seluruh keluarganya yang akan dibinasakan. Ester 2 ayat 10. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya,
karena dilarang oleh Mordekai. Ya, dia dilarang oleh Mordekai bagi orang tua angkatnya taat kepada orang tua sehingga ditolong oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga perempuan. Hegai mewakili gembala yang menjaga mereka. Taat kepada gembala sehingga ditolong oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, sampai taat kepada Tuhan, sampai daging tidak bersuara. Hasilnya Esther jadi bintang yang bersinar dalam rumah tangga untuk menyelamatkan keluarganya, ya. Bapak Ibu Saudara yang akan dibantai. Buat kita dengan kata-kata bantai ini menuju antikris, ya. Kalau dulu Esther mampu menolong keluarganya dari pembantaian, dan sekarang juga kalau kita taat dengar-dengaran kepada orang tua, taat kepada gembala, nah, kita akan selamat dari pembantaian antikris yang akan datang, yang akan membinasakan seluruh dunia. Dan Esther berhak menjadi ratu, artinya menjadi mempelai wanita surga. Kita akan layak. Ya, itu tadi anak. Kemudian kita belajar ada 3 penerang, ya, dalam rumah tangga: matahari, bulan, bintang. Bintang tadi menunjuk anak, sekarang bulan menunjuk istri atau ibu dalam rumah tangga, ya, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya, bulan merah menunjuk tanah, menunjuk darah, pengorbanan. Ya, ibu atau istri harus rela berkorban untuk suami dan juga untuk anak-anaknya, ya. Seorang istri harus rela berkorban apapun juga untuk menjadi perantara antara anak dan bapak atau ayah, juga antara nikah rumah tangga dengan Tuhan. Istri menjadi pendoa syafaat, ya. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Bukan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, ya. Yesus tampil sebagai pengantara antara manusia dan Allah Bapa di surga, ya. Dia jadi pendoa syafaat. Demikian juga istri, ibu dalam keadaan nikah rumah tangga sehari, mungkin suami berbuat dosa, istri tampil sebagai pendoa syafaat, ya. Saya minta tolong kalau ada terjemahan lamanya, 1 Yohanes 2 ayat 1 terjemahan lama. Itu pengantara tadi, terjemahan baru, sekarang terjemahan lama. Hai anak-anakku, inilah kusuratkan kepadamu supaya jangan kamu berbuat dosa. Dan jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita adalah seorang juru syafaat, ya. Istri, ibu harus rela berkorban, sampai rela menjadi juru syafaat yang berdoa bagi keluarganya, bagi suami, dan juga bagi anak-anaknya. Biasa ibu itu suka, ya, menolong anak-anaknya saat mereka susah, ibu tampil, ya. Mungkin anak takut pada orang tua, dia sampaikan, anakmu berbuat dosa, ampunilah, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mengapa manusia butuh pengantara? Sebab manusia seringkali jatuh dalam dosa sampai puncak dosa, ya. Pengantara sampai juru syafaat yang berdoa syafaat supaya manusia tidak jatuh dalam dosa
supaya manusia diampuni. Ya, demikian juga nikah. Istri berdoa supaya suami tidak jatuh dalam dosa, supaya anak tidak jatuh dalam dosa, tapi supaya diampuni oleh Tuhan. Ya, itu fungsinya seorang ibu, seorang istri. Cara pengantara harus berkorban untuk menanggung dosa orang lain. Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk dosa manusia, sehingga Yesus bisa berdoa syafaat untuk dosa umat manusia. Seorang ibu atau istri harus berdiri di atas korban Kristus. Artinya bisa tunduk kepada suami dalam segala hal, sehingga istri harus bisa mengakui dan menanggung dosanya sendiri, dosa suami serta anak-anak, sehingga istri bisa berdoa syafaat untuk nikah dan rumah tangga supaya diperdamaikan oleh Tuhan. Mengakui dosa, Bapak Ibu, mengakui dosa sama dengan jalan pintas untuk diampuni, untuk ditolong oleh Tuhan. Mengaku dosa sama dengan jalan pintas untuk ditolong oleh Tuhan. Ya, kita perhatikan waktu Yesus disalib di atas kayu salib, dua orang penjahat kanan kiri. Yang sebelahnya, jika engkau anak Allah, ya. Dan satunya, Yesus, ingatlah akan aku orang berdosa. Saat mau mengaku dosa, situ dia katakan, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saat mau mengaku dosa, jalan pintas untuk ditolong oleh Tuhan. Yuk, apapun keadaan kita, mengakui dosa kita supaya ditolong oleh Tuhan, dan pasti ditolong oleh Tuhan. Seperti bulan menerangi nikah, menerangi yang gelap-gelap. Ya. Contoh istri, ya, yang menanggung dosa suaminya. Kita belajar dalam 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayat 21 sampai 24. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai bagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ya, ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, dan seterusnya. Ayat 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu, kecerobohan Nabal suaminya. Abigail tampil, ya, sebagai pendoa syafaat, pengantara. Kalau tidak, Daud sudah bunuh itu Nabal. Istri berusaha tampil pengantara antara suami dengan Tuhan. Kalau ada salah suami, jangan dibeberkan di media sosial, beberkan kepada Tuhan. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Ya, ini salahku, ya, Abigail katakan, sehingga ada pengampunan. Ya. Kemudian juga ibu menjadi pengantara anak dengan Tuhan. Kita buka di dalam Matius 15 ayat 25 sampai 26. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku yang sakit anaknya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, bagian-bagian terakhir, ayah, bapak atau suami bagi matahari, pertemuan berikutnya terlalu panjang. Perempuan Kanani, perempuan kafir, Kanaan, bangsa kafir.
Ibu menanggung dosa anaknya, ya. Anaknya sakit kerasukan setan. Dia kata, Tuhan tolonglah aku. Nah, hari ini kita belajar anak dan ibu yang sempat saya sampaikan hari ini menjadi terang dalam nikah rumah tangga, terus meningkat sampai bisa menjadi terang dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang saya sampaikan ya membuat kita bosan, tapi saya berusaha menyampaikan sebaik mungkin, ya, supaya saat kegelapan betul-betul datang akhir zaman, kita anak-anak Tuhan sudah bercahaya, sudah menampilkan sinar kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan sudah menjadi gereja, sudah menjadi terang dunia. Ya, Yesus terang dunia. Gereja Tuhan juga harus tampil, ya. Gereja Tuhan itu siapa? Mempelai wanita surga yang sudah siap sedia. Gereja Tuhan yang sudah disucikan. Yang tidak disucikan ya tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Di surga tidak ada orang najis. Semua orang-orang yang suci, yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, apapun keadaan kita, ya, 2000 tahun yang lalu dia sudah mati bagi kita. Korban penebusannya bagi kita, bukan untuk kita orang-orang yang hebat. Kita orang-orang yang berdosa, yang banyak dosanya. Dia mau tebus kita, ya. Jangan sia-siakan korban penebusan di kayu salib. Usahakan tetap jadi terang dunia dimanapun kita berada, di lingkungan kita berada, ya. Menjadi terang artinya bisa dilihat semua orang, menjadi saksinya Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan lewat hidup kita, ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Jangan ikuti gaya dunia yang malah mempermalukan nama Tuhan. Ya, saya melihat Piala Dunia kemarin juga ada yang tidak setuju karena di Qatar melarang LGBT. Tapi banyak yang tidak setuju. Artinya penggenapan akhir zaman, Bapak Ibu, sudah banyak orang LGBT akhir ini terang-terangan menentang. Waktu di Qatar, negara-negara Arab tidak boleh ada LGBT, mereka terang-terangan menentang, ya. Kita sudah di penghujung zaman. Firman Tuhan berkata, suatu kali lagi langit dan bumi akan digoncangkan. Bapak Ibu, kalau kita belajar, kalau Tuhan Yesus datang kita, kalau kita tidak siap sedia, kita menjadi apa? Ya. Masuk aja ya Antikris, tidak mungkin kita selamat. Pasti kita menyangkal Tuhan. Berusaha supaya saat Tuhan Yesus datang, kita layak, ya. Kita perhatikan di Palu yang lalu, kalau Tuhan mau tunggak balikan suatu kota karena dia tidak suka, bisa saja, ya. Kalau kita lihat juga waktu tsunami di Aceh, ya, Bapak Ibu, malam Natal, orang Kristen dipersusah saat beribadah. Tuhan hancurkan satu kota. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, saat dia datang kedua kali kita tidak siap sedia, masuk aja Antikris, hancur-hancuran kita. Tidak mungkin kita tidak menyangkal dia, pasti kita menyangkal. Oleh sebab itu mulai sekarang kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita disingkirkan kepada gurun. Saat Antikris datang 3,5 tahun, kita jauh dari mata ular Antikris, sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Manusia punya banyak dosa, ya, tapi Tuhan Yesus mengampuni kita pada saat hari ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyucikan keadaan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, keterbatasan kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Tetap jadikan kami menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami tidak mau mempermalukan nama-Mu.
tapi kami akan jadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati nikah rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, cita-cita pengharapan masa depan kami, tetap kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sangat terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan bekerja lebih lanjut dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.